Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizudin, NIM D1B01887. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi pertemuan ke-10 evaluasi kesesuaian lahan mengenai erodibilitas atau aliran permukaan. Perlu kita ketahui apa itu erodibilitas terlebih dahulu. Merupakan peristiwa hancurnya tanah yang diakibatkan oleh butiran-butiran hujan. Nah, ini akan dapat menghancurkan struktur tanah sehingga dapat juga menyebabkan erosi pada suatu lahan. Dan menurut Wismer dan Ring pada tahun 1969 menyatakan bahwa erodibilitas alami atau inherent tanah merupakan sifat kompleks yang tergantung pada laju infiltrasi tanah dan kapasitas tanah untuk bertahan terhadap penghancuran agregat serta pengangkutan oleh hujan dan aliran permukaan. Pada negara-negara tropis seperti Indonesia sendiri, kekuatan jatuh air hujan dan kemampuan aliran permukaan menggerus permukaan tanah adalah penghancur utama agregat tanah. Erosi alur terjadi ketika air terkonsentrasi dan mengalir pada tempat-tempat tertentu di permukaan tanah sehingga proses penggerus tanah banyak yang terjadi pada tempat tersebut yang kemudian membentuk alur-alur. Kemudian aliran permukaan dengan volume yang lebih besar terkonsentrasi pada suatu cekungan menyebabkan kemampuannya menggerus menjadi sangat besar sehingga kemampuan membentuk parit yang dalam dan lebar yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan pengolahan tanah biasa. Oleh karena itu, beberapa peneliti lebih memfokuskan perhatian pada erosi lembar, termasuk hubungannya dengan penetapan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah. Salah satunya adalah sifat-sifat tanah, yakni sifat fisik, mekanik, hidrologi, kimia, rheologi atau litologi, mineralogi, dan biologi, termasuk karakteristik profil tanah seperti kedalaman tanah dan sifat-sifat dari lapisan tanah. Kemudian suatu tanah yang mempunyai erodibilitas rendah mungkin mengalami erosi yang berat. Jika tanah tersebut terdapat pada lereng, curam, dan panjang, serta hujan dengan intensitas hujan yang selalu tinggi, maka kita bisa kategorikan bahwasanya erosi akan mudah sekali terjadi di sana. Sebaliknya, suatu tanah yang mempunyai erodibilitas tinggi mungkin memperlihatkan gejala erosi ringan atau tidak sama sekali bila terdapat pada lereng yang landai dengan penutupan vegetasi yang baik dan curah hujan berintensitas rendah. Kemudian faktor-faktor penyebab erosi lainnya menurut Arsyad, pada prinsipnya sifat-sifat tanah yang mempengaruhi erodibilitas tanah adalah sifat-sifat tanah mempengaruhi laju infiltrasi, kemudian permeabilitas dan kapasitas tanah menahan air, kemudian sifat tanah yang mempengaruhi tanah, struktur tanah terhadap dispersi dan pengikisan oleh bulir-butir air hujan dan aliran permukaan. Karena ukuran yang kasar, maka tanah-tanah yang didominasi oleh fraksi pasir seperti tanah-tanah yang tergolong dalam subordo semen akan melakukan air lebih cepat atau kapasitas infiltrasi dan permeabilitasnya tinggi dibandingkan dengan tanah-tanah yang didominasi oleh fraksi debu dan liar. Kapasitas infiltrasi dan permeabilitas yang tinggi serta ukuran butir yang relatif lebih besar menyebabkan tanah-tanah yang didominasi oleh pasir umumnya mempunyai tingkat erodibilitas yang rendah. Kemudian pengikatan dan stabilan agregat tanah oleh bahan organik dapat dilakukan melalui pengikatan secara fisik butir-butir primer tanah oleh mikele jamur, antinomikitas dan atau akar-akar halus tanaman, dan pengikat secara kimia. Dan yang lain bisa dilihat pada tulisan ini, teman-teman.
Bahan organik yang masih berbentuk serasa, senyawa organik berbentuk rantai polimer. Bahan organik yang masih berbentuk serasa seperti daun, ranting, dan sebagainya yang belum hancur menutupi permukaan tanah, merupakan pelindung tanah terhadap kekuatan perusak butir-butir hujan yang jatuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.